Hai teman-teman kelas 7, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Niken. Kita akan belajar bersama Distrik Kota Depok bersama Bintang. Kita akan bahas tentang sistem organisasi kehidupan. Pertama, kenalan dulu yuk dengan sel. Apa itu sel? Sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Untuk mengamati sel, kita membutuhkan alat yang bernama mikroskop. Bentuk sel ada berbagai macam. Kalian bisa lihat di sini. Bentuknya bermacam-macam. Sekarang perhatikan organel-organel sel pada sel hewan berikut ini. Ada membran sel, sitoplasma, mitokondria, retikulum endoplasma, sentriol, lisosom, inti sel, badan Golgi, dan ribosom. Sentriol dan lisosom hanya ada pada sel hewan. Berikutnya adalah organel-organel sel yang ada pada sel tumbuhan. Ada membran sel, mitokondria, vakuola, kloroplas, dinding sel, inti sel, retikulum endoplasma, ribosom, dan sitoplasma. Vakuola, kloroplas, dan dinding sel hanya ada pada sel tumbuhan. Jadi, kalian bisa membuat tabel perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan seperti ini ya. Silahkan dicermati. Ayo kita lihat apa aja sih fungsi organel sel. Dimulai dengan inti sel, berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas sel dan menyimpan informasi genetika. Kemudian membran sel sebagai pelindung sel dan mengatur keluar masuknya zat dari dan keluar sel. Dinding sel juga sebagai pelindung sel dan memberi bentuk sel. Ini khusus pada sel tumbuhan. Kemudian sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan sel sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Mitokondria berfungsi sebagai alat respirasi sel atau penghasil energi. Kemudian ada ribosom yang berfungsi untuk menghasilkan protein. Retikulum endoplasma ini bertanggung jawab pada proses dihasilkannya protein dan lemak. Ada dua macam, yaitu retikulum endoplasma kasar, di mana ditempeli oleh ribosom, dan retikulum endoplasma halus. Badan Golgi berfungsi untuk alat ekskresi sel atau pembuangan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh sel. Kemudian ada lisosom yang berfungsi sebagai alat pencernaan di dalam sel, dan sentriol yang bertanggung jawab pada proses pembelahan sel. Sekali lagi, lisosom dan sentriol hanya ditemukan pada sel hewan. Ada vakuola sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Pada tumbuhan berukuran sangat besar. Pada hewan, jika mempunyai vakuola, berukuran kecil dan berjumlah sedikit. Kemudian ada plastida, contohnya adalah kloroplas, ada kromoplas sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Setelah berkenalan dengan sel, kini kalian berkenalan dengan jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Sekali lagi, jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Pada jaringan hewan, kita mengenal ada jaringan epitel. Ini terdapat di seluruh permukaan tubuh dan organ, berfungsi sebagai pelindung. Contohnya adalah epitel pipi. Yang kedua adalah jaringan otot. Otot berfungsi sebagai alat gerak aktif. Ada tiga macam otot, yaitu otot polos yang terdapat di saluran pencernaan dan pembuluh darah, otot lurik yang menempel pada rangka, dan otot jantung yang terdapat pada organ jantung. Berikutnya adalah jaringan syaraf, berfungsi untuk menerima dan mengirimkan rangsang. Otak sebagai pusat syaraf, indera sebagai penerima rangsang, organ, alat gerak, dan kelenjar yang bereaksi terhadap rangsangan tersebut. Jaringan hewan berikutnya adalah jaringan penyokong. Terdapat pada tulang, persendian, darah, dan lemak. Kalian bisa amati gambar berikut ini ya.
Oke, sekarang kita masuk ke jaringan tumbuhan. Ada jaringan meristem. Ini merupakan sekumpulan sel yang aktif membelah diri. Banyak ditemukan di ujung batang, ujung akar, dan kambium batang. Kemudian ada jaringan epidermis, berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya, terdapat di seluruh permukaan tubuh tumbuhan. Contohnya, epidermis bawang merah. Jaringan parenkim memiliki ciri dinding sel yang tipis dan terdapat rongga udara di antara sel. Ada yang khusus pada jaringan parenkim di daun, yaitu membentuk mesofil yang terdiri dari sel palisade dan sel bunga karang seperti pada gambar berikut. Lalu ada jaringan pengangkut. Ini berfungsi untuk mengangkut air, unsur hara, dan hasil sisa metabolisme. Kita lihat ya, barusan potongan melintang daun, kemudian potongan melintang akar, ada xilem dan phloem, kemudian ada potongan melintang batang, juga ditemukan ada xilem dan phloem. Nah, ini adalah batangnya batang pohon dikotil. Perhatikan ada yang khas di sini, yaitu terdapatnya kambium di antara phloem dan xilem. Sedangkan pada batang monokotil tidak terdapat kambium. Apa itu xilem dan phloem? Kita lihat tampilan berikutnya. Phloem memiliki fungsi sebagai pengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Sedangkan xilem sebagai pengangkut air dan unsur hara dari dalam tanah ke daun. Yang berikut adalah jaringan penyokong. Berfungsi untuk menyokong tubuh tumbuhan. Ada dua sel, yaitu kolenkim yang memiliki ciri sel berupa sel hidup bersifat sementara, dan sklerenkim yang memiliki ciri sel berupa sel mati dan dindingnya sangat-sangat tebal. Mari kita simpulkan pelajaran kita hari ini. 1. Kalian sudah mengenal sel sebagai unit terkecil dari makhluk hidup. 2. Organel-organel sel yang merupakan bagian di dalam sel yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. 3. Perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Pada sel hewan, terdapat lisosom dan sentriol. Sedangkan pada sel tumbuhan, terdapat dinding sel, vakuola yang besar, dan plastida yang berupa kloroplas atau kromoplas. Yang keempat adalah jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki fungsi dan bentuk yang sama. Jaringan pada hewan, kalian mengenal ada jaringan epitel, jaringan otot, jaringan syaraf, dan jaringan penyokong. Sedangkan pada tumbuhan, kalian sudah mengenal ada jaringan meristem, epidermis, parenkim, pengangkut, dan juga jaringan penyokong. Nah, itu dia kesimpulan pertemuan kita kali ini. Sebelum kita akhiri, Ibu berpesan, silahkan di-download video ini agar kalian bisa melihatnya kembali secara offline. Dan jangan lupa, masih ada 2 tingkat sistem organisasi kehidupan yang belum kita pelajari, yaitu organ dan sistem organ. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.